Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ucap Hong Mian dengan tenang. Diplomasi apa yang Anda maksud? Ini adalah kesengajaan untuk membuat masalah semakin serius, karena dengan nyata telah melanggar aturan kekaisaran. Selain itu, apakah mungkin Feng Wu dan Ming mau mendengarkan penjelasan mereka yang telah membunuh 90.000 pasukannya? Ucap Lugu, membuat Nangong Qiankun dan Nangong Ming tampak begitu terkejut. Dalam waktu yang lama ruangan itu menjadi hening. Dari wajah Nangong Qiankun dan Nangong Ming, tampak keceriaan, namun mereka juga tidak dapat menutup kekhawatirannya. 90.000 prajurit ditewaskan dalam satu malam, siapa yang mampu melakukan hal ini? Lalu bagaimana pasukan kita dapat memenangkan pertempuran tersebut? Tanya Nangong Ming dengan serius, karena selain senang, dirinya juga murka karena informasi itu bahkan tidak diketahui olehnya. Patriark Zhenyin Ruo yang melakukannya, Yang Mulia, jawab Hong Mian sambil menjelaskan kehebatan pasukan klan Shen Zhenyin yang mengubah peperangan tersebut, membuat Nangong Ming dan Nangong Qiankun begitu bersemangat. Dapat mengalahkan 90.000 prajurit kerajaan kabut angin, merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Dan ini adalah kemenangan pertama setelah kita berseteru dengan mereka selama ribuan tahun. Tetapi Yang Mulia, keberanian Patriark Zhenyin Ruo terlalu berlebihan, ucap Lugu dengan tegas, membuat wajah Nangong Ming menjadi masam. Tanpa kehadiran Patriark Zhenyin Ruo pun, aku akan tetap menyerang kerajaan kabut angin, lalu apa masalahnya? Selama ini Feng Wu dan Ming selalu menganggap kita lemah karena tidak mau meladeni kesombongannya. Lugu, jika saja dari dulu ada yang berani seperti klan Zhenyin, mungkin aku tidak akan dibuat pusing oleh kerajaan kabut angin. Mengenai larangan dari kaisar, aku yang akan bertanggung jawab, ucap Nangong Ming dengan tegas, membuat ruangan itu menjadi hening. Lugu yang sebelumnya ingin Nangong Ming menjatuhkan sanksi pada King Ruo hanya bisa terdiam. Paman, bagaimana ini? Yang Mulia ternyata mendukung tindakannya. Ucap Lukin berbicara pada Lugu melalui telepati dengan serius. Mengenai hal ini, aku akan membicarakannya dengan Menteri Sichousi dan Menteri Yupojun, ucap Gulu dengan perasaan gusar. Di kursi lain, keberhasilan Patriark Zhenyin Ruo dalam memenangkan perang di wilayah selatan secara langsung mengangkat nama mereka. Tidak heran Lugu begitu ingin menyingkirkan mereka, karena akan menjadi saingan berat klan Lu. Sayangnya Yang Mulia sangat mendukung klan Zhenyin, ucap Huang Cai, berbicara pada Hong Mian melalui telepati. Benar, kehadiran klan Shen Zhenyin akan menjadi ancaman bagi mereka, untung saja dari awal kita tidak mengusik mereka, ucap Hong Mian menanggapi. Yang Mulia, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Hong Ning, membuyarkan keheningan tempat itu. Siagakan pertahanan wilayah perbatasan. Aku khawatir tindakan Patriark Zhenyin Ruo akan memancing kerajaan lain untuk menyerang. Selain itu, Jenderal Nangong Qiankun, Jenderal Yu Teng, bawa 30.000 prajurit elit menuju perbatasan selatan, untuk mengantisipasi serangan balasan. Baik Yang Mulia, jawabnya dengan sikap hormat. Baik, apakah ada saran lainnya? Tanya Nangong Ming dengan serius. Tidak ada, Yang Mulia. Baik, ucap Nangong Ming, lalu membubarkan pertemuan tersebut. Satu persatu, para menteri dan jenderal itu meninggalkan ruangan tersebut dengan tertib, hingga ruangan itu menjadi hening kembali. Setelah semua orang pergi, Nangong Ming tertawa dengan keras. Kemenangan ini benar-benar membuatku begitu bersemangat, ucapnya lalu meninggalkan ruangan tersebut dengan gembira. Di tempat lain, Lugu, Yupojun dan Sichou Lin terus bergerak meninggalkan istana dengan tenang. Saudara Yupojun, saudara Sichou Lin, temui aku nanti malam di restoran Pasir Hitam. Selain itu, awasi klan Zhenyin dengan seksama,
Aku khawatir mereka adalah organisasi rahasia atau klan pelarian yang sengaja bersembunyi di kota kita, ucap Lu Gu berbicara melalui telepati dengan serius. Baik, terima kasih saran saudara, ucap Yu Po Jun, lalu memisahkan diri, kembali menuju klan mereka masing-masing. Di klan Zengyin, Murong Sangwu yang sedang berjaga bersama rombongannya, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Murong Wangba dan Yulin Sa yang ikut mengawasi keamanan wilayah luar klan tersebut. Tetua Sipeng, Tetua Yulin Sa, ucap Murong Sangwu dan rombongannya dengan hormat. Sangwu, panggil aku paman saja, karena aku hanyalah pelayan penguasa muda, ucap Yulin Sa dengan ramah. Baik paman, dengan wajah gembira, apakah ada tindakan yang mencurigakan? Tanya Yulin Sa. Sejauh ini tidak ada paman, jawab Murong Sangwu menjelaskan. Baiklah, jika ada hal sekecil apapun, segera kabari paman Hu Yan Lan dan yang lainnya. Selain itu, tetap awasi anggota klan Shen Hong yang membawa bahan bangunan, ucap Yulin Sa. Baik paman, pengawasan mereka adalah prioritas kami, jawab Murong Sangwu, sambil menatap Yulin Sa dengan serius. Sepertinya ada yang ingin kalian tanyakan, bicaralah, ucap Yulin Sa dengan tenang. Paman, jujur saja aku masih begitu penasaran dengan identitas pangkal ini, masih belum dapat menerima tentang penguasa muda, bahkan logikaku yang bagaimanapun juga penguasa muda kami adalah mereka yang berasal dari klan Shen Sandian Luo, ucap Murong Sangwu dengan serius. Yulin Sa tersenyum santai. Aku memaklumi perasaan itu, karena bagaimanapun juga sulit bagi kalian untuk menerima orang lain yang sekonyong-konyong mengaku diri sebagai seorang penguasa muda, penerus dari sebuah kekaisaran yang agung, tapi dengan identitas penguasa King Luo, apakah mungkin dirinya mengaku-ngaku? Murong Sangwu dan rombongannya menggelengkan kepalanya. Dari namanya saja itu sangat tidak mungkin, karena bagaimanapun juga kedudukan seorang king, bahkan jika dia berasal dari keluarga cabang sekalipun, keberadaannya tetap lebih tinggi dan terhormat. Benar, sebagai cucu pertama patriark klan Ling, Shen Guoshi Ling Zong dan cucu langsung dari Shen Guoshi King Feng Bao, kedudukannya bahkan tidak dapat disetarakan sebagai penguasa klan Dewa Baru. Ucap Yulin Sa dengan serius, membuat Murong Sangwu dan rombongannya ternganga. Yang dikatakan Paman Yulin Sa ada benarnya, ucap Murong Sangwu menjeda kata-katanya, menatap Murong Wangba. Aku bahkan menyaksikan kehebatan penguasa muda dengan mataku sendiri, ucap Murong Wangba sambil menceritakan kisah mereka menghapus klan Jiu dan klan Yumu di kota Dao, hingga mereka keluar dari kota itu, membuat Murong Sangwu kini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dapat membunuh leluhur Yumu Yingxia dan Yumu Nian, penguasa muda benar-benar hebat, ucap seorang murid dengan takjub. Penguasa muda bahkan belum berada di tahap abadi, tetapi abadi tingkat 2 bahkan tidak berkutik di hadapannya, bahkan dalam perang besar di wilayah kuno Gerbang Es Hitam, saat membantu saudara Yin Xie. Penguasa bahkan dapat membunuh Pangeran Luo Zhao yang berada di tahap abadi tingkat 3, ucap Yulin Sa membuat Murong Wangba yang belum mendengar kisah itu bergidik ngeri. Pemilik darah suci dewa kuno benar-benar menakutkan, ucap Murong Wangba. Lalu paman, bagaimana dengan status penguasa muda tersebut? Tanya Murong Sangwu dengan penasaran. Penguasa muda King Luo adalah murid dan sekaligus putra angkat penguasa agung Luo Feng, jawab Yulin Sa. Tapi bagaimana bisa? Bukankah kejatuhan penguasa agung telah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu? Sangwu, pemilik darah Phoenix emas itu abadi, dan ini bukanlah rahasia lagi, jawab Yulin Sa. Apakah itu artinya penguasa agung? Ucap seorang murid menjeda kata-katanya, menatap Yulin Sa dengan serius. Benar, penguasa agung Luo Feng masih hidup, tunggu saja, penguasa muda akan membawa kalian menemuinya. Dengan sungguh-sungguh, membuat Murong Sangwu dan rombongannya begitu bersemangat. Ingat, jaga rahasia ini, ucap Yulin Sa dengan serius. Baik paman, tapi ini sangat aneh, karena bagaimana bisa seorang pemilik 2 darah suci menjadi murid seorang dewa baru? Ceritanya panjang, dan ini sangat rahasia, jawab Yulin Sa yang tidak ingin menceritakan asal-usul keberadaan King Luo dengan detail. Baik paman,
Kami mengerti. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba Murong Sipeng menghampiri mereka dengan tergesa-gesa. "Saudara, ada apa?" tanya Murong Wangba dengan penasaran. "Aku baru saja kembali dari pusat kota dan mendengarkan semua orang sedang membicarakan keberadaan kita." "Saudara, coba lebih detail lagi," ucap Yulin Sa. "Patriark dan saudara yang lain memenangkan pertempuran," jawab Murong Sipeng sambil menjelaskan apa yang didengarnya dari percakapan penduduk kota mengenai situasi perang di perbatasan selatan dengan detail, membuat Yulin Sa tersenyum kecut. "Saudara, apakah ada yang salah?" tanya Murong Wangba dengan heran. "Tidak ikut berperang dan mendengar cerita ini membuatku iri," jawabnya sambil terkekeh. Berita kemenangan pasukan pertahanan perbatasan selatan melawan pasukan kerajaan kabut angin dalam waktu singkat menyebar di seantero kota Bunga Semi Selatan. Di setiap kedai dan restoran, para pengunjung di tempat itu menjadikannya sebagai topik pembicaraan. "Akhirnya aku mengerti alasan Yang Mulia menerima mereka sebagai klan pilar kerajaan yang ke-12. Ucap seorang pemuda dengan serius. "Benar. Aku juga akhirnya menyadari alasan itu, karena kota Bunga Semi Selatan pada dasarnya tidak kekurangan klan kuat, ada puluhan klan lainnya yang memenuhi syarat, namun satu pun tidak ada yang berhasil naik menjadi pilar kerajaan. Ternyata klan Shen Zhenyin benar-benar kuat. Walaupun kediaman mereka belum terbangun, tetapi kontribusi dan reputasi mereka telah mendahuluinya," ucap pemuda lainnya menanggapi dengan penuh semangat, membuat anggota klan Shen Lu, klan Shen Lan dan klan Shen Sichou dan klan Shen Yu semakin panas hati. Namun beberapa pemuda yang merupakan murid klan Shen Murong yang ditugaskan untuk mencari informasi dan mengawasi situasi kota Bunga Semi Selatan, tersenyum senang. Di tempat lain, 2 hari kemudian, menjelang pagi, King Ruo yang terus bergerak tanpa henti dengan kecepatan puncaknya, akhirnya tiba di ibu kota kerajaan kabut angin. Benar-benar kota yang sangat megah, tidak kalah seperti kota Bunga Semi Selatan. Membatin, sambil berhenti dan bersembunyi di balik awan, Hong Qinli dan Nangong Xianzai yang tidak menyangka jika mereka sudah tiba di kota kabut angin hanya terdiam. "Jenderal, Komandan, kita akan beristirahat sejenak untuk memulihkan diri," ucap King Ruo mengejutkan mereka. "Baik Patriark," ucap Hong Qinli terkejut. "Komandan, ada apa?" tanya King Ruo dengan heran. "Aku tidak menyangka jika kita akan tiba di kota kabut angin secepat ini. Biasanya memerlukan waktu paling cepat 4 hari, atau bisa jadi 6 hingga 7 hari perjalanan," jawab Hong Qinli menjelaskan. King Ruo yang juga tidak mengira hal itu menganggukkan kepalanya. "Setiap orang memiliki tekniknya masing-masing," ucapnya lalu memulihkan diri dengan mengkonsumsi beberapa butir pil peledak energi. Ternyata teknik rantai mutiara 6 bintang ini benar-benar luar biasa. King Ruo membatin, sambil memulihkan dirinya dengan tenang. Di tempat lain, aula istana kerajaan kabut angin. Suasana di dalam ruangan itu tampak tegang, di mana Feng Wu dan Ming yang tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya duduk dengan gelisah. "Paman Menteri, apakah masih belum ada kabar dari Paman Cheng Wen?" tanya Feng Wu dan Ming dengan wajah serius. "Belum ada Yang Mulia. Aku yakin saat ini Saudara Cheng Wen, Saudara Guigian dan Saudara Chu Jing pasti sedang mencari cara untuk kembali, karena dari semua lencana giok jiwa yang pergi ke perbatasan selatan, hanya lencana giok jiwa mereka bertiga yang terlihat baik-baik saja, bahkan tidak ada tanda buruk yang terjadi padanya," jawab sang menteri mencoba menenangkan suasana. "Semoga saja demikian, karena kita harus mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi," ucap Feng Wu dan Ming dengan penasaran. "Yang Mulia, hamba ada saran, bagaimana jika kita mengirim beberapa pasukan untuk menyelidiki kasus ini? Selain itu kita juga mengirim pasukan untuk menyelidiki informasi lainnya di kota Bunga Semi Selatan," ucap seorang menteri. "Sepertinya memang demikian, karena tidak mungkin juga kita harus terus menunggu," ucap Feng Wu dan Ming. Pada saat mereka sedang membicarakan rencana tersebut, tiba-tiba dari atas langit kota terdengar ledakan dahsyat bergema. Duar, duar, ledakan dahsyat itu mengguncang langit kota,
bersamaan dengan 3 sosok yang terlempar dari atas langit. Swus, swus. Ketiga sosok tersebut terlempar, sehingga menghantam halaman istana dengan keras. Duar, duar. Ledakan keras bergema saat tubuh mereka beradu dengan lantai halaman istana tersebut. Swus, swus. Feng Wu dan Ming dan semua orang yang berada di dalam aula istana keluar, mendapati 3 sosok tergeletak di halaman istana dengan terluka parah. Selamatkan Paman Cheng Wen, ucap Feng Wu dan Ming memberi perintah pada prajurit yang masih mematung, sambil bergerak naik ke atas langit bersama pasukannya. Baik yang mulia, ucap prajurit itu dengan gelagapan sambil menolong Feng Wu Cheng Wen, Feng Wu Buiqian dan Feng Wu Chujing yang tergeletak dengan tidak berdaya. Di atas langit, swus. Feng Wu dan Ming dan pasukannya tiba di atas langit kota, mendapati King Ruo, Nangong Xianzai dan Hong Qinli yang berdiri di udara dengan tenang. Nangong Xianzai, kamu, yang mulia, mereka dari kerajaan Bunga Semi Selatan, ucap seorang jenderal berbicara pada Feng Wu dan Ming, menatap King Ruo dan rombongannya dengan tatapan tajam. Feng Wu dan Ming, kami mengembalikan Feng Wu Cheng Wen, Feng Wu Guiqian dan Feng Wu Chujing, sebagai bentuk hormat kami pada Yang Mulia Kaisar Wang Lingchen, dan ini adalah peringatan terakhir bagi Kerajaan Kabut Angin agar tidak mengganggu keamanan wilayah selatan. Jika kalian tidak mengindahkan peringatan ini, maka bukan hanya kami bertiga yang akan datang, tetapi seluruh pasukan pertahanan selatan, ucap Nangong Xianzai dengan tegas, sambil berusaha bersikap tenang dari kegugupan yang bahkan membuat lututnya bergetar. Kata-kata Nangong Xianzai membuat tempat itu menjadi hening, namun pasukan Zirah Emas terus berdatangan, mengepung King Ruo, Nangong Xianzai dan Hong Qinli dari berbagai arah. Apakah kalian bisu? Ucap King Ruo, membuat wajah Feng Wu dan Ming memerah. Apa tidak ada yang ingin kalian katakan lagi? Jika tidak ada, maka kami akan pergi, ucap King Ruo. Kamu, ucapnya menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Jangan menatapku seperti itu, atau aku akan mengambil kedua matamu itu. Kalian telah mengirimkan pasukan untuk menyerang wilayah perbatasan, apakah salah jika aku membunuh mereka? Kata-kata King Ruo membuat Nangong Xianzai dan Hong Qinli terdiam menahan nafas, sedangkan Feng Wu dan Ming dan rombongannya yang begitu murka, langsung melepaskan aura pembunuhan dari tubuhnya. Ingin pergi setelah membunuh pasukanku. Kalian benar-benar bermimpi. Prajurit, ucap Feng Wu dan Ming dengan murka menyala, memberi perintah pada pasukannya untuk menangkap King Ruo dan rombongannya. Jangan tidak tahu diri, sudah baik aku masih menyisakan 3 jenderal kalian. Kami datang memberi peringatan dan jika kalian tidak mengindahkannya, maka jangan salahkan aku bertindak lebih jauh pada kota ini. Ucap King Ruo dengan serius, membuat Feng Wu dan Ming yang begitu murka tersebut tertawa seperti orang gila. Bertindak lebih jauh, apakah kamu mengancamku? Jangankan ingin melawan, menyelamatkan diri saja kamu belum tentu bisa. Sambil meminta prajurit menangkap King Ruo dan rombongannya. Aku adalah orang yang tidak pernah bercanda dengan kata-kata. Jika kalian berani bergerak, itu artinya kalian telah lupa bagaimana kami membunuh pasukan kalian di perbatasan selatan, ucap King Ruo membuat prajurit yang hendak bergerak itu menjadi ragu, namun hal itu membuat Feng Wu dan Ming yang begitu ingin membunuh King Ruo menjadi kesal. Mereka hanya bertiga, lalu apa yang kalian takutkan? Sehebat apapun bajingan ini dia tidak akan pernah mampu menahan serangan kita, ucap Feng Wu dan Ming memberi perintah dengan murka menyala. Feng Wu dan Ming, prajuritmu bahkan lebih cerdas darimu. Siapapun yang masih sayang nyawanya, jangan halangi jalan kami, ucap King Ruo sambil membawa Nangong Xianzai dan Hong Qinli yang merasa sekujur tubuhnya membeku. Apakah kamu pikir kota kabut angin dapat dipermalukan begitu saja? Tangkap mereka hidup-hidup, teriak Feng Wu dan Ming dengan murka, membuat ribuan prajurit tersebut langsung bergerak, membentuk formasi serangan. Swus, bola perak transparan muncul dari kehampaan, mengurung King Ruo, Hong Qinli dan Nangong Xianzai di dalamnya. Patriark, ucap Hong Qinli dengan wajah panik, hendak menyerang perisai perak tersebut, namun dengan segera dihentikan oleh King Ruo. Komandan,
ini adalah formasi perisai pertahanan puluhan ribu prajurit, serangan kecil tidak akan berpengaruh, yang ada justru melukai diri sendiri. Patriark Zheng Yinruo benar, serangan baliknya pasti sangat kuat dan akan mempengaruhi kita di dalamnya. Ucap Nangong Xianzai menimpali. Dalam situasi apapun, kita harus mampu mengatasi ketakutan dan tetap bersikap tenang, ucap King Ruo dengan tenang, membuat Hong Qinli dan Nangong Xianzai yang sebenarnya sudah begitu ketakutan tersebut hanya bisa menganggukkan kepalanya. Jenderal, bagaimana ini? Hong Qinli dengan panik, berbicara pada Nangong Xianzai melalui telepati. Tenanglah, Patriark Zheng Yinruo pasti sudah mengantisipasi masalah ini, ucap Nangong Xianzai menanggapi. Swung, swung. Bola perak itu terus bergetar dan semakin tebal, bersamaan dengan munculnya kabut hitam yang mulai mengisi bola perak tersebut. Racun kabut angin, ucap Nangong Xianzai sambil mengeluarkan 3 butir pil hijau gelap dari dalam cincin penyimpanannya, lalu memberikannya pada King Ruo dan Hong Qinli. Jenderal, ini adalah racun tingkat logam, bukan racun tingkat api lagi, jadi pil duyu penawar racun tidak akan berfungsi, ucap King Ruo, membuat wajah Nangong Xianzai dan Hong Qinli langsung pucat pasi. Untuk membuat perisai perlindungan juga sudah terlambat, karena racun ini sudah menyatu dengan tubuh kita. Patriark, apa rencana kita? Tanya Hong Qinli dengan serius, saat merasakan sesak dan peredaran darah Mia mulai membeku. Seraplah, ucap King Ruo sambil memberikan kelopak bunga teratai merah pada mereka berdua. Patriark, ini, ucap Hong Qinli dengan serius. Serap sekarang juga, ucap King Ruo tiba-tiba melepaskan perisai emas, saat bola perak tersebut mulai berputar dengan racun kabut angin yang semakin pekat. Sepertinya mereka sedang memaksa kita untuk menyerap racun tingkat logam ini, ucap King Ruo yang dapat berdiri dengan tenang, sambil meraih sosok Hong Qinli dan Nangong Xianzai yang sedang menyerap kelopak bunga teratai merah, agar tidak ikut berputar di dalam bola perak tersebut. Di luar bola perak, Feng Wu dan Ming yang berdiri di atas langit kota kabut angin bersama pasukannya, menatap bola perak yang berputar dengan ekstrim tersebut dengan senyum mengembang dari wajahnya. Tunggu 15 menit lagi, aku akan mencungkil matanya dan mengulitinya hidup-hidup. Ucapnya dengan tatapan penuh kebencian. Yang mulia, kita sudah mengetahui bahwa seluruh pasukan kita dibinasakan oleh pasukan kerajaan Bunga Semi Selatan, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya seorang menteri. Paman, segera persiapkan pasukan. Setelah aku selesai menyiksa ketiga bajingan ini, aku sendiri yang akan memimpin pasukan, ucapnya dengan serius. Baik yang mulia, lalu meninggalkan tempat itu. 15 menit kemudian, setelah para menteri tersebut mempersiapkan pasukan, Feng Wu dan Ming lalu memerintahkan pasukannya untuk membuka bola perak tersebut. Sus! Bola perak tersebut dengan perlahan menipis lalu lenyap dari pandangan mereka. Apa? Ucap para jenderal yang masih berada di tempat itu terkejut saat melihat King Ruo, Nangong Xianzai dan Hong Qinli yang masih dapat berdiri dengan tenang, bahkan dapat tersenyum santai pada mereka. Kalian, ucap Feng Wu dan Ming terbata, menatap King Ruo dan rombongannya dengan tajam. Apakah kamu mengira kami akan kelelahan? Maaf telah membuat kalian kecewa, ucap King Ruo tersenyum lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu, namun baru saja mereka hendak bergerak. Ribuan prajurit yang masih berada di posisinya, langsung mengarahkan senjatanya. Feng Wu dan Ming, jika masih sayang dengan pasukanmu, perintahkan mereka untuk mundur. Ini adalah peringatan terakhir, jika kamu masih menganggap remeh kata-kataku ini, maka jangan salahkan aku yang bertindak kejam pada kota ini. Kata-kata King Ruo membuat tempat itu menjadi hening. Feng Wu dan Ming yang terdiam dengan gamang itu kini bahkan tidak dapat membuat keputusan. Dapat mengalahkan puluhan ribu prajurit di perbatasan selatan, dan sekarang dia bahkan selamat dari racun tingkat logam. Bahkan seseorang di tahap abadi juga tidak kebal dengan racun tingkat logam, tapi mereka bahkan baik-baik saja, atau mereka sedang berpura-pura. Membatin menatap King Ruo dengan ragu. Feng Wu dan Ming, jika dalam hitungan ketiga kamu masih belum memberi perintah, maka jangan salahkan aku menghancurkan kota ini.
ucap King Ruo dengan keras, dan mulai menghitung. 1, ucapnya dengan tegas, membuat wajah Feng Wu dan Ming menjadi masam. Jenderal, ucap Hong Qinli berbicara pada Nangong Xianzai melalui telepati, sambil mengeluarkan senjata pusakanya, yang ditanggapi oleh Nangong Xianzai dengan mengeluarkan tombak emasnya. Prajurit mundur, ucap Feng Wu dan Ming tiba-tiba, membuat para jenderal yang sedang bersiap-siap untuk menyerang begitu terkejut. Ini bagaimana mungkin? Menatap Feng Wu dan Ming dengan heran. Jenderal, komandan, mari kita pergi, ucap King Ruo sambil bergerak membawa Nangong Xianzai dan Hong Qinli pergi dari tempat itu. Baik Patriark, sambil bergerak mengikuti King Ruo dengan perasaan lega. Jenderal, akhirnya ucap Hong Qinli, berbicara pada Nangong Xianzai dengan perasaan lega, sambil menatap King Ruo yang bergerak di depan mereka dengan perasaan ngeri. Di atas langit kota kabut angin, Feng Wu dan Ming yang sebelumnya diam mematung tiba-tiba menatap para jenderal yang ada di hadapannya dengan serius. Membiarkan mereka pergi itu sama saja menampar diri sendiri dengan kotoran. Kalian pergi dan tahan mereka di luar kota, ucapnya dengan serius. Maksud yang mulia, aku ingin membunuhnya, tapi tidak di tempat ini, jawabnya dengan serius. Baik yang mulia. Sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah para jenderal dan ribuan pasukan elit itu pergi, Feng Wu dan Ming lalu bergerak pergi, untuk memimpin pasukannya menyerang kerajaan Bunga Semi Selatan. Di tempat lain, King Ruo yang tidak mengetahui rencana Feng Wu dan Ming terus bergerak membawa Nangong Xianzai dan Hong Qinli pergi dari kota kabut angin dengan tenang. Patriark, ini benar-benar aneh, ucap Nangong Xianzai. Maksud jenderal? Tanya King Ruo. Ini benar-benar bukan sikap seorang Feng Wu dan Ming, jawab Nangong Xianzai. Oh, maksud jenderal. Patriark, Feng Wu dan Ming adalah orang yang keras kepala, bahkan selama ribuan tahun ini dia terus-menerus mengganggu dan mengancam Yang Mulia, dengan ambisinya untuk menyerang kerajaan. Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo dengan penasaran. Patriark, ribuan tahun yang lalu, Yang Mulia Kaisar Wang Yunjing, kaisar terdahulu sebelum Yang Mulia Wan Lingchen, memberikan tugas pada 5 jenderalnya, yaitu leluhur Nangong Xingtai, Jenderal Feng Wu Xiao, Jenderal Ning Xuan, Jenderal Su Tian dan Jenderal Si Guan, untuk menginvasi dan menaklukkan Gunung Terlarang Selatan. Namun misi tersebut gagal, bahkan leluhur Feng Wu Xiao tewas, dan klan Feng Wu menyalahkan leluhur Nangong Xingtai. Tidak ingin terus bersiteru dengan klan Feng Wu, leluhur Nangong Xingtai meninggalkan kekaisaran Shen Wang, lalu mendirikan kerajaan Bunga Semi Selatan di Gunung Langit Shenban. Hingga saat ini, ucap Nangong Xianzai menjelaskan. Pada saat mereka keluar dari kawasan kota, tiba-tiba King Ruo merasakan ledakan aura yang bergerak mendekati mereka. Patriark, mereka, ucap Nangong Xianzai hendak membawa King Ruo pergi dan mempercepat pergerakannya, namun dengan segera dihentikan oleh King Ruo. Biarkan mereka datang, ucapnya dengan tenang. Baik Patriark. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya melihat ribuan pasukan elit kerajaan kabut angin, bergerak mendekati mereka dengan melepaskan aura pembunuhan. Nangong Xianzai, maaf kami tidak mengizinkan kalian untuk pulang, ucap seorang jenderal yang memimpin pasukan berbicara dengan keras. Bunuh mereka, ucap jenderal lainnya memberi perintah sambil bergerak mundur menyegel kawasan itu. Sus, ribuan tombak emas melesat ke arah King Ruo dan rombongannya. Apakah hanya ini kemampuan kalian? Benar-benar membuang senjata, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Tembakan angin kekacauan menyebar, menghalau ribuan tombak emas tersebut, membuatnya terlempar ke berbagai arah, bahkan sebagian dari tombak emas itu melukai prajurit. Benar-benar kuat, serangan hujan tombak emas bahkan tidak dapat mendekati mereka. Siapkan formasi tombak langit, sang jenderal memberi perintah. Saat ini bukan giliran kalian lagi, ucap King Ruo yang tiba-tiba bergerak meninggalkan Nangong Xianzai dan Hong Qinli. Sosoknya bergerak seperti kilatan cahaya, bergerak ke berbagai arah dengan tidak beraturan. Duar, ledakan keras bergema,
bersamaan dengan cipratan darah dan tubuh yang terpotong seperti tahu itu berjatuhan, membuat para jenderal dan komandan pasukan yang sedang menyegel kawasan itu ternganga. Sangat kuat, membunuh semi-abadi tingkat 4 hingga tingkat 5 seperti memotong tahu, ucap para jenderal itu terkejut, sambil bergerak mundur, namun tebasan perak memotong tubuh mereka dan menewaskannya. Dalam waktu singkat ribuan prajurit elit itu tewas tidak tersisa. Komandan, jenderal, kumpulkan senjata dan cincin penyimpanan mereka, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu, membuat Nangong Xianzai dan Hong Qinli yang bahkan belum sempat menggunakan senjata mereka begitu terkejut. Baik Patriark, ucap Nangong Xianzai dan Hong Qinli saling berpandangan, lalu segera menjarah ribuan prajurit yang telah tewas di bawah mereka. Di tempat lain, Feng Wu dan Ming yang hendak bergerak bersama pasukannya untuk menyusul para jenderal dan prajurit elit kerajaan yang sedang menghadang King Ruo dan rombongan, tiba-tiba dikejutkan dengan ledakan dahsyat yang mengguncang langit kota kabut angin. Menghancurkan perisai pertahanan kota dan membelahnya. Tidak hanya itu, serangan tapak raksasa tiba-tiba muncul dan membuat ledakan dahsyat di tempat itu. Duar, serangan itu mengenai kawasan selatan istana dan membuat kawasan itu luluh lantah. Dalam waktu singkat, kota kabut angin yang sebelumnya begitu tenang tersebut menjadi begitu kacau. Sus, puluhan ribu prajurit yang hendak pergi ke wilayah selatan bersama Feng Wu dan Ming bergerak naik ke atas langit, sambil melepaskan perisai pertahanan untuk menghadang serangan tapak emas raksasa yang terus muncul menyerang titik-titik vital di kota itu. Selas. Tebasan cahaya perak yang bergerak ke berbagai arah dengan liar, memotong ratusan prajurit yang dilewatinya. Cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah dengan bau amis yang menusuk, membuat pemandangan di kota itu begitu mengerikan. Serangan yang begitu mematikan tersebut membuat Feng Wu dan Ming dan pasukannya yang hendak menyerang kerajaan Bunga Semi Selatan benar-benar dibuat kalang kabut, bahkan membuat mereka tidak bisa berkonsentrasi untuk mengambil tindakan apa yang harus mereka lakukan. Feng Wu dan Ming, sudah aku katakan sebelumnya, jangan memaksaku untuk bertindak kejam pada kota ini. Tetapi kamu mengabaikan kata-kataku. Suara King Ruo bergema dari langit kota, bersamaan dengan hiruk-pikuk kota yang begitu kacau. Selas, tebasan cahaya perak terus muncul, memotong tubuh prajurit kerajaan yang mencoba membuat perisai pertahanan seperti tahu. Lancang, suara dari kawasan terlarang klan Feng Wu bergema, bersamaan dengan kilatan cahaya keemasan yang melesat naik ke atas langit kota, membuat serangan yang menewaskan ribuan prajurit itu berhenti. Cahaya keemasan itu memadat, menampilkan sosok muda dengan rambut putih tergerai, menatap King Ruo dengan kemarahan menyala. Aku tidak menyangka, jika kota kecil ini juga memiliki seseorang yang sudah berada di tingkat abadi, ucap King Ruo tersenyum santai, namun belum sempat sosok itu berbicara, Feng Wu dan Ming dan rombongannya tiba di atas langit kota, menatap King Ruo dengan kemarahan menyala, lalu menatap sosok abadi tersebut dengan hormat. Leluhur Bohuai, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Feng Wu dan Ming, bangunlah, ucap sosok itu dengan tenang, sambil menatap King Ruo yang berdiri di hadapannya dengan santai. Terima kasih leluhur, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Feng Wu dan Ming, sebelumnya aku katakan, jika kamu menatapku seperti itu lagi, maka aku akan mencungkil matamu itu, apakah kamu lupa? Mencungkil mataku. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Sambil terkekeh, Bohuai lakukan sekarang, ucap King Ruo membuat semua orang yang ada di tempat itu begitu terkejut. Apakah kamu memberi perintah padaku? Tanya Feng Wu Bohuai sambil menunjuk dirinya. Benar, jika tidak aku akan benar-benar meratakan kota ini, ucap King Ruo mengancam, membuat Feng Wu dan Ming dan rombongannya tertawa. Nak, apakah kamu tidak memiliki pengetahuan? Jika bicara lihat dulu dengan siapa kamu berhadapan. Apakah kamu benar-benar gila? Ucap Feng Wu dan Ming sambil tersenyum lebar. Feng Wu Bohuai, jangan membuatku menunggu. Jika kamu tidak ingin mati bersama bocah naif ini, lakukan sekarang juga.
Ucap King Ruo dengan tegas, membuat wajah Feng Wu Bohuai menjadi masam. Apakah kamu pikir aku ini? Plak, plak, tamparan keras King Ruo tiba-tiba menghantam wajahnya dan melemparnya hingga belasan meter. Membuat Feng Wu dan Ming dan rombongannya membelalakan matanya. Bagaimana bisa? Sambil menatap Feng Wu Bohuai yang memegang pipinya yang memerah dengan bekas tamparan keras King Ruo. Hanya abadi tingkat dasar sudah ingin membantah di hadapanku, jika dalam hitungan ketiga kamu tidak mau melakukannya, maka aku akan mengambil matamu sebagai gantinya, ucap King Ruo yang mulai menghitung, membuat Feng Wu Bohuai terdiam. Siapa dia sebenarnya? Dengan lingkaran kekuatannya yang masih berada di tingkat semi-abadi, tetapi sudah dapat menyentuhku, dia bahkan tidak takut padaku sedikitpun. Feng Wu Bohuai membatin, menatap King Ruo dengan penuh selidik. Permintaan King Ruo yang ingin Feng Wu Bohuai mengeluarkan mata Feng Wu dan Ming, membuat tempat itu menjadi tegang, bahkan Feng Wu dan Ming yang sebelumnya hendak mengandalkan kemunculan Feng Wu Bohuai kini begitu tegang. 2. Ucap King Ruo kembali menghitung. Tuan, siapa Anda dan mengapa harus berurusan dengan kota kami? Tanya Feng Wu Bohuai, mencoba melunak. 3. Ucap King Ruo dengan tegas, lalu bergerak menyerangnya. Sosoknya tiba-tiba bergerak dan melepaskan serangan tebasan cahaya bulan. Seharusnya dari awal kamu bertanya, ucap King Ruo dengan sosoknya yang membias. Oh tidak, Feng Wu Bohuai terkejut, karena tebasan cahaya perak yang bergerak ke arahnya melepaskan tekanan aura yang sangat kuat, bahkan dirinya seperti dikunci oleh kekuatan asing yang membuat tubuhnya terasa sulit untuk digerakkan. Duar, ledakan dahsyat mengguncang langit kota kabut angin, melempar sosok Feng Wu Bohuai dengan keras. Sangat kuat, serangannya benar-benar dapat melukai leluhur Bohuai, ucap Feng Wu dan Ming dengan wajah pucat pasi. Yang mulia, bukankah sebelumnya sosok ini dapat menampar leluhur Bohuai? Tentu saja dia juga bisa menyerangnya. Seorang jenderal berbicara. Sambil meminta pasukan untuk memperbaiki segel kubah langit kota kabut angin, yang sebelumnya dihancurkan oleh King Ruo. Oh tidak, ini adalah pertempuran abadi, ucap para jenderal, membuat Feng Wu dan Ming semakin ketakutan. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras, mengguncang langit kota kabut angin, dengan sosok Feng Wu Bohuai yang menjadi bulan-bulanan serangan King Ruo. Sosok abadi tersebut terlempar ke berbagai arah, terdorong oleh serangan King Ruo yang benar-benar membuatnya kewalahan. Sosoknya kembali terlempar dengan keras, hingga menghantam segel perisai perlindungan dan terlempar hingga masuk ke dalam kota. King Ruo kembali bergerak dan mengejar sosoknya sambil melepaskan tebasan cahaya bulan yang merupakan teknik serangan tertinggi dari kitab pujian bulan, dan mengunci sosok Feng Wu Bohuai dengan teknik serangan bulan dingin. Duar, serangan itu meluluh lantahkan bagian kota yang terkena serangan, membuat Feng Wu dan Ming menangis di dalam hatinya. Sosok Feng Wu Bohuai terlempar di tengah kota dengan tubuh bersimbah darah. Tuan, ampun tuan, memohon sambil berlutut. Sosok King Ruo bergerak dan muncul di hadapannya, sambil melepaskan aura abadi tingkat 3 milik Yin Zuo, membuat Feng Wu Bohuai langsung terdiam mematung. Plak, tamparan keras King Ruo kembali menghantam wajahnya, membuatnya tersadar lalu bersujud di hadapan King Ruo. Kamu telah mengetahui rahasiaku, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Baik tuan, sambil mengeluarkan kekuatan darah dan sedikit kekuatan jiwanya ke dalam botol giok, lalu memberikannya pada King Ruo. Ini tuan, dengan lutut bergetar, tanpa berani mengangkat kepalanya. Ternyata kamu cukup cerdas, itu artinya aku tidak perlu mengambil matamu, ucap King Ruo sambil meraih botol tersebut dengan tenang, lalu bergerak ke atas langit kota, bersamaan dengan munculnya Nangong Xianzai dan Hong Qinli yang sebelumnya begitu khawatir karena mendengar suara ledakan pertempuran di dalam kota. Pariark Zengin Ruo, ucap Nangong Xianzai sambil menatap suasana kota kabut angin yang porak-poranda, dengan beberapa bagian dari kota itu yang luluh lantah. Jenderal, apakah kalian baik-baik saja?
Tanya King Ruo dengan tenang. Justru aku yang ingin bertanya seperti itu pada Patriark, jawab Nangong Xianzai dengan serius sambil menatap pasukan kerajaan kabut angin yang mematung, serta Feng Wu dan Ming yang kini telah membasahi dirinya. Tenanglah, aku baik-baik saja, ucapnya sambil memanggil Feng Wu Bohuai yang masih belum berani bergerak dari tempatnya. Sus, sosok abadi itu bergerak dan muncul di hadapan King Ruo, membuat Nangong Xianzai dan Hong Qinli begitu ketakutan. Jenderal, sosok abadi, ucap Hong Qinli berbicara pada Nangong Xianzai melalui telepati dengan tubuh bergidik. Benar, siapa yang membuatnya hingga bisa seperti ini? Menatap Feng Wu Bohuai yang bergerak perlahan di atas langit dengan tubuh bersimbah darah. Hamba, Tuan, berbicara di hadapan King Ruo dengan terbata, membuat Nangong Xianzai dan Hong Qinli langsung mematung. Kota ini tidak perlu seorang pemimpin seperti Feng Wu dan Ming, apakah kamu mengerti maksudku? Hamba mengerti Tuan. Baik, itu artinya tanggung jawab kota ini aku berikan padamu, aku harap kamu tidak lupa dengan kata-kataku sebelumnya. Dengan tatapan dingin, membuat Feng Wu dan Ming langsung berlutut. Ampun Tuan, ampun, memohon sambil menangis. Di hadapan mereka, Feng Wu Bohuai yang telah ditaklukkan oleh King Ruo, tiba-tiba bergerak, lalu menyerang Feng Wu dan Ming dan menghajarnya. Leluhur, ampuni aku leluhur, teriak Feng Wu dan Ming mencoba melakukan perlawanan, namun perbedaan tingkatan membuatnya menjadi bulan-bulanan Feng Wu Bohuai. Tindakan Feng Wu Bohuai yang tanpa segan menghajar raja kota itu membuat seluruh pasukan dan penduduk kota kabut angin terdiam dengan perasaan tegang. Terlebih lagi pada saat Feng Wu Bohuai mengambil kedua matanya dengan paksa. Ah, uye. Tidak, teriak Feng Wu dan Ming kesakitan, membuat suasana di tempat itu begitu mencekam. Tuan, ucap Feng Wu Bohuai sambil menunjukkan kedua bola mata Feng Wu dan Ming pada King Ruo. Sus. Api putih keluar dari telunjuk King Ruo dan membakar kedua bola mata yang masih berada di tangan Feng Wu Bohuai tersebut hingga menjadi abu. Ini adalah hukuman bagi mereka yang selalu memandang rendah orang lain dan menganggap keseriusan sebagai angin lalu. Kesempatan tidak selalu datang dua kali, tetapi karena aku menghormati Kaisar, maka aku memberikan kesempatan itu padamu, Feng Wu Bohuai. Ini adalah peringatan bagi kalian agar tidak menjadi orang yang tengil, jadi jangan membuat kesalahan yang sama, ucap King Ruo lalu membawa Nangong Xianzai dan Hong Qinli yang masih mematung pergi dari tempat itu. Baik Tuan, ucap Feng Wu Bohuai sambil mengingat nama King Ruo dalam hatinya. Setelah memastikan bahwa King Ruo benar-benar telah pergi, Feng Wu Bohuai lalu memanggil para menteri untuk memperbaiki keadaan tersebut. Perbaiki kekacauan ini dan obati mereka yang terluka. Tarik semua pasukan yang ada dan kunci kota untuk beberapa waktu. Baik leluhur, lalu bagaimana dengan? Tanya seorang menteri sambil menatap Feng Wu dan Ming yang masih menggila. Hancurkan tingkat kultivasinya dan kirim dia ke dalam penjara. Baik leluhur. Setelah Feng Wu Bohuai pergi, semua orang lalu bergerak meninggalkan tempat itu, bekerja sesuai dengan perintah dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan Ming sialan, bisa-bisanya dia menyinggung kekuatan yang sangat mengerikan seperti itu. Dengan kekuatannya, bahkan Kaisar Wang Linchen juga tidak akan berani mengusiknya. Tapi sejak kapan ada nama Zengin di kota bunga Semi Selatan? Feng Wu Bohuai membatin kesal dengan tubuh bergidik saat mengingat dirinya menjadi bulan-bulanan King Ruo, sambil terus bergerak kembali ke tempat pertapaannya. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak membawa Nangong Xianzai dan Hong Qinli meninggalkan kota kabut angin dengan tenang. Sus. Bola emas transparan tersebut terus bergerak menuju wilayah perbatasan kerajaan bunga Semi Selatan dengan kecepatan puncaknya. Jenderal, Komandan, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo mengejutkan kedua sosok yang masih terdiam di sisinya. Tidak Patriark, jawab Hong Qinli dengan gugup, membuat King Ruo terkekeh. Bicaralah, ucap King Ruo dengan senyumnya yang ramah. Menghancurkan kota kabut angin, dan menaklukkan seorang leluhur yang sudah berada di tahap abadi. Patriark Zengin Ruo, bagaimana Anda bisa melakukannya?
King Ruo tertawa santai. Komandan, tentu saja aku bertarung dengannya. Tapi bagaimana Patriark melakukannya? Tentu saja dengan kekuatan, jawab King Ruo sambil mengedarkan kekuatan semi-abadi tingkat 9 yang jarang dia tunjukkan, membuat Nangong Xianzai dan Hong Qinli yang biasa merasakan kekuatan King Ruo di tingkat 7 semi-abadi begitu terkejut. Jadi ini kekuatan Patriark yang sesungguhnya. Tapi ini juga masih tidak mungkin bisa mengalahkan mereka yang berada di tingkat abadi, karena jarak tingkatannya seperti langit dan bumi, ucap Nangong Xianzai, yang masih ragu dengan King Ruo tersebut. Mengenai jarak kekuatan, pada dasarnya hanyalah istilah yang digunakan untuk memudahkan seseorang mengingat pondasi kekuatannya. Selain itu, tingkat penggolongan itu juga untuk mengingatkan seseorang agar mempelajari segala sesuatu dengan cara bertahap, serta memotivasi seseorang untuk terus belajar untuk meningkatkan kekuatannya. Sebelumnya aku juga terpaku dengan hal itu, namun setelah aku memahami apa itu kekuatan cahaya, segala sesuatu itu pada dasarnya berada di wadah yang sama, jawab King Ruo menjelaskan. Patriark, mohon penjelasannya, ucap Nangong Xianzai dengan serius. Jenderal, apakah kamu memahami mengapa mereka yang berada di tingkat abadi memiliki kekuatan? Dan kita yang berada di tingkat semi-abadi juga memiliki kekuatan. Tidak ada perbedaan, tetapi mereka yang abadi memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari kita, jawab Nangong Xianzai. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu pertanyaannya, apakah kita yang berada di tingkat yang paling rendah itu tidak boleh menang dan mengalahkan mereka? Tentu saja boleh, tapi Patriark, bagaimana cara kita melakukannya? Tanya Hong Qinli dengan serius. Apakah kalian pernah mendengar istilah semut mengalahkan gajah? Pernah Patriark, jawab mereka dengan serius. Jika demikian, apa yang kalian pahami dari hal itu? Tanya King Ruo, membuat tempat itu menjadi hening. Setelah cukup lama bergerak, tiba-tiba Hong Qinli berbicara. Patriark, segala sesuatu pasti memiliki kelemahan. Benar, karena pada dasarnya kita ini hanyalah wadah dari kekuatan cahaya yang memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang kuat belum tentu sempurna, dan yang lemah belum tentu tidak memiliki kekuatan. Di semesta tak terbatas ini, ada jutaan teknik tempur yang tercipta, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi yang memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Lalu apa yang kalian pahami dari teknik tempur yang diciptakan tersebut? Pertanyaan King Ruo membuat suasana di dalam bola emas transparan tersebut menjadi hening kembali. Patriark, aku mengerti. Tombak dan pedang diciptakan dengan tujuan untuk membunuh dan mengalahkan lawan, tapi kehebatan tombak dan pedang itu ditentukan oleh teknik yang digunakan oleh pengguna senjata tersebut. Pedang bisa saja menjadi kelemahan tombak dan begitu juga sebaliknya, ucap Nangong Xianzai dengan hormat. Benar, itu artinya kuasailah teknik yang kalian pelajari hingga ke tahap yang lebih tinggi, tapi satu hal yang ingin aku ingatkan pada kalian, pahami diri, pahami kekuatan kita dan kekuatan lawan. Jika kita benar-benar berada di situasi yang tidak memungkinkan, pergi saja. Dengan demikian kalian masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan, lalu membalas dendam. Karena jika kalian memaksakan diri dan mati, maka siapa yang akan membalas kematian kalian? Mengharap saudara kalian untuk membalas. Itu adalah hal yang salah, karena bisa saja saudara kalian itu juga akan terbunuh. Lalu lenyaplah kekuatan keluarga kalian, ucap King Ruo dengan tenang. Patriark, terima kasih, aku Nangong Xianzai akan mengingat pelajaran ini, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu diikuti oleh Hong Qinli yang juga melakukan hal yang sama. Jenderal, Komandan, apa yang kalian lakukan? Aku bahkan tidak melakukan apapun, ucap King Ruo dengan heran. Patriark terlalu merendah, ucap Nangong Xianzai yang kini merasa semakin nyaman saat berbicara dengan King Ruo, apalagi keramahan King Ruo yang tulus, benar-benar mengubah pandangannya. Jenderal, pelajaran hari ini benar-benar membuka mataku, bahwa tampilan fisik tidak ada hubungannya dengan kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang, ucap Hong Qinli berbicara pada Nangong Xianzai melalui telepati, sambil menatap King Ruo dengan penuh kekaguman. Benar, selain sangat muda, Patriark Zhenyin Ruo juga begitu kuat,
Jika saja dia lebih tua dariku, mungkin aku sudah memanggilnya guru. Sebelumnya aku bahkan mengira Patriark Zengin Ruo adalah orang yang sangat ganas dan mengerikan. Ternyata dia adalah sosok yang begitu sederhana dan terbuka, ucap Nangong Xianzai dengan serius. Jenderal, siapa sebenarnya Patriark Zengin Ruo ini? Aku begitu penasaran dengan identitas dan latar belakangnya, ucap Hong Qinli dengan serius. Aku juga begitu penasaran. Saat kembali ke ibu kota, aku akan menanyakan hal ini pada Paman Qiankun. Ucapnya dengan serius, sambil menatap King Ruo yang membawa mereka bergerak ke perbatasan selatan kerajaan Bunga Semi Selatan dengan hormat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.